Terus selanjutnya, ini Alkitab GPT yang kemarin sempat beberapa kali kita seminarkan. Alkitab GPT, dengan adanya Alkitab GPT ini kita memiliki suatu alat, asisten dan teman untuk melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Jadi kita bisa mengenerate konten-konten Alkitabiah, kita bisa belajar ber-PA langsung dari situ. Bahkan kita juga bisa melakukan generate gambar dari Alkitab GPT secara langsung, karena di dalam Alkitab GPT ini sudah dilengkapi dengan engine DALL-E 3 untuk mengenerate gambar. Ya, dari DALL-E 3 ini sudah menghasilkan gambar yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat sebelumnya nanti ada cacat tangan, ada harusnya jari ini ada 5 tapi bisa ditambahin 1 dan lain sebagainya. Gambar kalau kita lihat tadi di Canva, wajah-wajahnya hancur-hancuran. Kalau menggunakan DALL-E 3 ini sudah bisa diperbaiki lebih baik karena dia menggunakan engine yang terbaru. Terus kita dengan menggunakan aplikasi di HP, ChatGPT, kita bisa menjalankan Alkitab GPT ini untuk berkomunikasi secara seperti kepada asisten kita. Jadi kita bisa berbicara langsung kepada Alkitab GPT dan dia akan menjawab secara langsung. Cuma minusnya sekarang dia masih berbayar untuk akunnya karena dia menggunakan GPT 4 yang dimana dia lumayan mahal, $20 per bulan. Nah, lalu bagaimana dengan workflow-nya? Kalau aku lihat-lihat di sini, kita lihat sebelumnya, kita lihat ada ide, ada transkrip, ada video. Kita bisa lihat di sini. Biasanya kita bisa mulai dari video, lalu kita buat dari transkrip ke ide, lalu kita baru untuk masuk ke content creation dan final production. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa, kita tidak harus menggunakan satu AI, tapi kita bisa menggunakan AI yang lain. Nah, coba kalau Mas Dian sendiri ini biasanya gunain dari mana, jalan kemana, untuk kemana kalau di media? Ya, kalau aku biasanya pakai dari PPT dulu sih. Dari PPT untuk dapat ide-ide, terus nanti dibikin microlearning-nya, dan nanti diproses gitu sih. Nah, di situ kita pasti nggak cuma berhenti dari satu AI kan. Contoh kita dari video ke transkrip. Video jadi ke transkrip menggunakan Whisper atau menggunakan MMS, lalu masuk ke ide. Gimana dari audio transkrip ini kita bisa menjadikan ide-ide lain, konten-konten lain. Kita masukin ke ChatGPT, minta ChatGPT gimana ini bisa jadi micro learning tadi. Nah, baru kita masuk ke content creation. Content creation kita bisa masuk ke tools-tools lain, misal ke Canva untuk membuatkan editing gambarnya, grafisnya, atau ke CapCut untuk membuat video-videonya. Bahkan kita bisa minta juga text to speech untuk membuat audio-audionya kalau kita membuat artikel dari transkrip itu tadi. Lalu baru ke final production. Di final production kita bisa juga minta ke AI untuk bahan-bahan ini bisa dimasukin kemana-mana aja dari semua yang kita punya. Nah, begitu. Tak bisa interupsi? Ya. Karena saya rasa gambar seperti ini adalah kunci daripada semua yang sedang diajar. Bukan hanya satu AI, beberapa AI, tidak hanya satu langkah, tapi beberapa langkah, dan akan harus coba lebih daripada itu untuk yang pernah ikut AI talk tentang khotbah, multiplikasi khotbah. Ini konsep dasarnya, mulai dari satu khotbah, daripada itu ada transkrip, bisa clips, bisa beberapa jenis content, video, text, media, audio, dan ini nangkap apa yang saya omong tadi tentang workflow dengan cukup baik. Dan tidak hanya untuk khotbah yang dimultiplikasikan, tetapi untuk bahan sekolah minggu, lebih lagi waktu omong tentang AI dan pasca di belakangnya, mulai daripada mungkin itu khotbah yang tahun lalu atau sudah ada satu bahan daripada kurikulum untuk anak. Sekarang mau dilengkapi dengan gambar, mau bikin drama kecil, dan semua jenis media yang bisa dilengkapi muncul dari satu seperti ini. So, saya just mau menggarisbawahi ini lengkap, tidak hanya satu langkah, berapa banyak proses dan bagian-bagiannya, dan lebih lagi workflow, and belakang itu work hard, kerja keras.